Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman dari materi PKKMP Prodi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Puja Miranti dari kelas A01 dengan NIM 21101272200039. Materi pertama yaitu pengenalan visi dan misi pendidikan khusus. Pengertian dari visi dan misi itu sendiri ialah visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Kemudian visi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Visi dari pendidikan khusus ialah menjadikan lembaga yang unggul dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi dalam bidang pendidikan khusus, serta inovasi layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah segregasi maupun sekolah inklusi. Misi dari pendidikan khusus ialah mewujudkan tata kelola kelembagaan, menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas, menggambarkan dan mengaplikasikan teknologi, serta menyelenggarakan berbagai program kegiatan untuk menyiapkan tenaga pendidikan khusus. Kemudian ada materi kurikulum. Pengertian dari kurikulum ialah merupakan seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian ada profil kelulusan sebagai sarjana pendidikan khusus. Yang pertama ada sebagai guru pendidikan khusus, kedua pengelola dan tenaga kependidikan khusus, ketiga instruktur pendidikan khusus, keempat asisten peneliti pendidikan khusus, yang kelima ada pekerja sosial, yang keenam ada wirausaha. Wirausaha di sini maksudnya ialah sebagai penyedia lapangan pekerjaan bagi orang yang berkebutuhan khusus. Kemudian ada kurikulum MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Latar belakang dari kurikulum MBKM ialah perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capai pembelajaran mencakup segala aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan. Kemudian ada tujuan MBKM. Tujuan MBKM ialah meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skills maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Kemudian ada pengenalan dan pemanfaatan Simari WLM. Simari WLM ini merupakan judul daripada sistem yang dimiliki oleh Universitas Lambung Mangkurat. Simari merupakan sistem informasi Universitas Lambung Mangkurat terintegrasi. Simari juga dikembangkan dengan prinsip simpun yang artinya tertata dalam bahasa Banjar yang diharapkan mampu mengelola sistem WLM dengan efektif. Simari juga dimanfaatkan untuk mengisi presensi, mengetahui silabus kuliah, mengunduh materi, mengecek tugas maupun mengupload tugas, berdiskusi. Kemudian banyak hal lain yang bisa dilakukan di Simari.
Kemudian ada penjelasan dari tata cara penggunaan e-learning. E-learning sendiri merupakan media pembelajaran di ULM seperti penguploadan materi, penguploadan tugas, dan lain sebagainya. Kemudian ada etika dalam berkomunikasi. Pengertian dari etika sendiri ialah etika adalah hal yang baik atau buruk. Etika juga berkenaan mengenai nilai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Kemudian ada penjelasan mengenai tata cara berpakaian yang sopan, yang rapi. Kemudian ada mengenai tata cara bagaimana cara kita berkomunikasi dengan dosen, mau itu di chat, di telepon, atau di WA group. Kemudian budayakanlah 5M, yaitu senyum, salam, sopan, sapa, dan santun. Dan akrablah dengan 3, yaitu terima kasih, maaf, dan tolong. Kemudian ada penjelasan mengenai FSI. FSI sendiri merupakan Forum Studi Islam. FSI ini berdiri di dalam prodi dan dijalankan oleh mahasiswa. Apabila ada kegiatan keagamaan, anggota dari FSI ini berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Kemudian ada pembelajaran daring. Pembelajaran daring yaitu merupakan pengalaman belajar yang fleksibel, memanfaatkan TIK dan dapat diakses kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja, dan dapat dikombinasikan dengan tatap muka. Kemudian ada aktivitas mahasiswa. Yang pertama ada learning, yaitu pembelajaran materi online berupa rangkaian kombinasi teks, visual, video, animasi, simulasi atau games, dan lain-lain secara online. Yang kedua ada deepening. Deepening yaitu mahasiswa berperan aktif dalam forum diskusi, termasuk mengajukan isu diskusi dalam chatting. Mahasiswa mampu mengikuti video conference. Kemudian ada applying. Applying merupakan mahasiswa mengajar atau menyelesaikan tugas online, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Kemudian ada measuring. Measuring merupakan mahasiswa mengerjakan tes atau kuis secara online, baik secara evaluasi sebagai alat evaluasi, baik kumulatif maupun simulatif. Media e-learning ada Simari, Zoom, Google Meet, dan WA Group. Kemudian ada persiapan mahasiswa untuk pembelajaran daring. Ada kesiapan mental untuk kuliah mandiri, komitmen waktu untuk belajar, siapkan alat penunjang belajar, dan siapkan ruang belajar yang kondusif. Kemudian ada pengenalan laboratorium pendidikan khusus. Yang pertama ada visi dan misi, kemudian ada prosedur layanan, yaitu pelaksanakan identifikasi, pelaksanaan asesmen, pelaksanaan intervensi, dan pelaksanaan evaluasi. Kemudian pendidikan khusus sendiri menyelenggarakan rekrutmen asisten konsultan, yang artinya dapat menangani anak berkebutuhan khusus yang ada di luar atau di lingkungan sekitar. Kemudian terdapat beberapa syarat dan ketentuan dari pinjam media ataupun pengembalian media atau intervensi laboratorium. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.